Obrol aku ada Aini, ada Mega, dan juga ada Siti. Terima kasih untuk kerjasamanya dan semoga setelah acara ini kita bisa memperoleh ilmu dan juga wawasan dari pemateri kita. Baik, sebelum kita menginjak acara sabrol pada hari ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku untuk perkenalkan pemateri singkat kita pada hari ini. Siapa yang udah penasaran sama pemateri kita? Kasih reaction dong, teman-teman. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, aku akan mulai perkenalkan tentang siapa sih pemateri kita pada hari ini. Kalau teman-teman udah stalk pemateri kita, tapi kalau belum, aku perkenalkan ya. Jadi, narasumber kita pada hari ini, beliau adalah Nurkolis Hakim, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, jurusan psikologi yang mempunyai advokasi dalam kepenulisan, kepemimpinan organisasi, pageant, dan public speaker. Selain itu, pemateri kita ini juga memiliki pengalaman dalam mendirikan sebuah komunitas kesehatan mental nih teman-teman. Jadi, gimana teman-teman? Udah penasaran belum sama pemateri kita? Kasih reaction dong. Oke, kayaknya teman-teman udah sangat-sangat penasaran nih. Langsung aja ya tanpa basa-basi. Untuk pemateri kita, Kak Nurkolis Hakim, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Terima kasih Ines buat kesempatannya. Selamat sore semuanya. Sore. Sore, Kak. Ya, Kak. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih terlebih dahulu buat Ines dan teman-teman yang udah ngasih aku kesempatan buat sharing-sharing di sore hari ini. Sore ini kita nyantai aja, kita belajar bareng tentang optimalisasi passion dan aku bakal ngasih beberapa tips juga. Kebetulan aku juga awardee dari beasiswa unggulan. Nanti aku kasih beberapa tips yang aku terapkan bagaimana cara aku bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Oke, udah pada penasaran belum nih teman-teman buat sharing-sharing hari ini? Penasaran banget, Kak. Oke, karena teman-teman pada excited, mungkin langsung aja ya aku minta tolong buat Ines atau teman-teman yang bertugas buat bantu share screen. Oke, eh, di layar teman-teman udah kelihatan belum PPT-nya? Karena di layar aku belum muncul nih. Belum, Kak. Oke, Eh, Ines ada kendala atau gimana, Nes? Mungkin sambil nunggu Ines share screen nih ya, aku mau tanya dong ke teman-teman, udah ada yang tahu belum tentang passion itu apa? Kayak di perspektif teman-teman, itu gambaran soal passion itu apa teman-teman? Boleh kalau mau on mic atau jawab di kolom chat aja. Sebelum kita sharing-sharing nih soal gimana sih perspektif aku soal passion, aku mau tahu dari pandangan teman-teman dulu. Oke, dari Oktaviani, passion, bakat yang kita punya, yang kita minati juga pastinya, bukan Kak? Wah, dari Rina, passion itu suatu bakat yang ada dalam diri kita. Oke, udah pada bagus nih jawaban dari teman-teman. Aku rasa teman-teman juga udah pada tahu arti passion itu apa, dan gak ada yang salah dari perspektif masing-masing.
Oke, kali ini aku bakal ngasih sharing-sharing, belajar bareng tentang bagaimana cara kita untuk mengoptimalisasikan passion yang kita punya untuk mendapatkan peluang-peluang yang ada di sana, di luar sana. Di sini kita belajar bareng dan aku akan membagikan sedikit cerita aku, bagaimana perjalanan hidup aku menemukan passion yang aku punya dan aku terapkan untuk mendapatkan peluang di luar sana. And this is optimize our passion to get opportunity. Next. Oke, untuk membuka presentasi dan sharing-sharing pada sore hari ini, aku punya sebuah kutipan yang selalu aku bawa dan bisa memantik semangat dalam diri aku untuk terus bertumbuh dan berkembang, teman-teman. Kutipannya itu berbunyi, setidaknya dalam satu hari, hidup kita berkembang walau 1%. Kutipan ini merupakan salah satu tagline dari platform kesehatan mental bernama 1%. Di sini mungkin satu hari 1% itu ibaratnya seperti kiasan ya teman-teman. Dan angka satu itu bukanlah angka yang besar mungkin di beberapa perspektif orang, tapi bagi aku satu hari kita bisa berkembang 1% itu adalah sebuah kemajuan dan kita bisa berprogres. Jadi kita bisa bertumbuh sebagai manusia dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun angka satu itu kecil, tapi dari hal-hal kecil itulah yang bisa menjadikan kita semakin besar. Oke, next slide. Dan kutipan yang aku bawa, aku tanamkan dalam diri aku, berhasil mengantarkan aku hingga ada di titik ini, teman-teman. Mungkin masih jauh dari kata sempurna, tapi jika direfleksikan dari hari kemarin ke hari ini, aku merasa bahwa diriku bisa berkembang jadi lebih baik dari aku yang kemarin dan sekarang. Oke, sebelum itu aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah dikenalkan Ines lagi, aku ingin perkenalan lagi nih teman-teman. Nama aku Nurkolis Hakim, mahasiswa psikologi UB, saat ini mau semester 2. Dan Nurkolis Hakim di sini, aku percaya bahwa nama itu adalah doa. Nurkolis Hakim itu diberikan oleh kedua orang tua aku. Nur itu berarti cahaya, teman-teman. Dan aku yakin bahwa kedua orang tua aku mengharapkan aku bisa menjadi pribadi yang menebarkan cahaya, memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar aku. Oke, di sini aku adalah autor atau penulis dari lebih dari 10 buku. Alhamdulillah, hingga tahun ini aku berhasil menerbitkan 3 buku solo, dan selebihnya adalah buku antologi bersama. Dan seperti yang aku mention sebelumnya, aku merupakan awardee dari beasiswa unggulan. Nanti di akhir aku bakal sharing-sharing dikit tentang beasiswa unggulan dan tips mendapatkan beasiswa. Terus aku juga merupakan founder dari Disabilitas Sahabat Indonesia. Nah, kalau teman-teman penasaran, tadi udah disinggung sama Ines waktu perkenalan di awal, aku merupakan pendiri dari platform kesehatan mental yang ceruk pasarnya berfokus ke teman-teman penyandang disabilitas. Kalau teman-teman penasaran, bisa searching di IG kami yakni @sahabat.id. Dan alhamdulillah kebetulan saat ini aku merupakan finalis Duta Budaya Kota Malang dan first runner up Duta Pelajar Jawa Timur. Next slide. Oke teman-teman, sebelum kita sharing-sharing tentang bagaimana cara aku untuk menemukan passion yang aku tekuni saat ini, aku ingin berbagi sedikit cerita tentang journey aku atau perjalanan aku dari kecil hingga saat ini, hingga aku merasa bahwa aku telah menemukan passion atau kegemaran yang saat ini aku tekuni gitu. Right? Oke, di sini aku ingin bercerita sedikit teman-teman tentang pengalaman organisasi aku. Jujur organisasi itu adalah salah satu awal di mana aku mulai mengenal pribadi aku yang sekarang. Karena jujur saja dulu itu aku waktu SD pribadi yang pemalu teman-teman. Aku kurang bisa bersosialisasi, kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Dan pada akhirnya saat aku beranjak ke SMP, di situ aku menemukan beberapa peluang. Ada organisasi siswa intrasekolah, organisasi yang lingkupnya mulai dari sekolah, dan aku mencoba untuk memberanikan diri join ke organisasi itu.
Mungkin lingkup sekolah adalah lingkup yang tidak terlalu besar, tapi aku yakin dari lingkup-lingkup yang kecil itu bisa membawa kita menuju hal besar lainnya. Dan ini alhamdulillah dari OSIS yang aku sebagai langkah awal aku berproses di OSIS, aku dipercayai untuk menjadi delegasi dari SMP-ku untuk join ke organisasi eksternal, yakni Gen Salim, Generasi Sadar Iklim, yang tingkatnya telah dinaungi oleh eh, organisasi internasional bernama GIZ. Dan dari bekal-bekal yang aku punya, dari organisasi OSIS, Gen Salim, alhamdulillah aku berhasil mendirikan platform kesehatan mental aku sendiri, yakni disabet.id. Dan saat ini aku telah berproses di UB, aku mengikuti organisasi Formapi, Forum Mahasiswa Peduli Inklusi, untuk melanjutkan pengalaman yang telah aku dapat, dan aku ingin lebih belajar tentang cara berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Karena semenjak aku join ke organisasi, aku menemukan bahwa awareness terhadap isu-isu sosial itu tumbuh, ada di dalam diri aku. Dan yang terakhir ini adalah uh, Himpunan Mahasiswa Psikologi. Aku join di situ sebagai staf muda divisi Sosma. Di situ aku berproses juga dan bertumbuh, bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa dan baik. Aku menemukan keluarga di situ. Dan uh, itu juga merupakan langkah lanjutan aku untuk menyikapi isu-isu sosial yang sedang aku gemari, sedang aku tekuni. Begitu. Oke, next slide. Oke, karena aku sempat mention tentang kepenulisan nih teman-teman. Kebetulan di sini aku merupakan seorang penulis dan mungkin masih belum yang terlalu expert, tapi aku alhamdulillah kepenulisan ini telah mengantarkan aku untuk meraih beberapa prestasi dan pencapaian. Dan aku yakin writing era ini dimulai ketika aku sudah memberanikan diri dan menemukan sosok Koli sekarang, mengetahui isu-isu sosial, karena jujur saja di beberapa karya tulis aku, itu juga merupakan hasil dari interaksi dan sosialisasi yang aku lakukan dengan masyarakat di sekitar, orang-orang di sekitar. Jadi aku mengetahui apa-apa hal yang terbaru yang mungkin bisa aku angkat ke kepenulisan ini. Aku sudah menerbitkan beberapa buku, dan buku yang terbaru ada di sebelah kanan paling pojok yang bersampul hijau. Ini juga sekalian uh, pengumuman ya teman-teman. Kebetulan buku ini diterbitkan oleh Falcon dan sekarang lagi pre-order nih teman-teman. Kalau teman-teman berminat, boleh banget kunjungi Shopee dan search Falcon Publishing. Ini bukunya mengangkat tentang sepotong kisah di balik 98. Tuh. Dan dari karya-karya tulis aku yang telah aku terbitkan, beberapa hal yang telah aku lakukan di bidang kepenulisan ini, alhamdulillah aku digayat dan diajak untuk menjadi pembicara di beberapa kesempatan webinar dan kelas-kelas menulis. Next slide. Dan yang terakhir ini adalah pageant era, di mana di sini aku mengkolaborasikan keahlian aku dan passion aku di organisasi serta kepenulisan yang tertarik terhadap isu-isu sosial untuk mendapatkan beberapa gelar, yakni aku mulai dengan duta di sekolah, lalu terpilih menjadi duta budaya, dan menjadi duta pelajar. Hal itu juga masih erat korelasinya dengan pencapaian aku sebelumnya di bidang kepenulisan dan di bidang organisasi. Begitu. Oke. Oke, karena sudah berkenalan dan juga aku sudah membagikan sedikit cerita tentang perjalanan hidup aku, di sini aku mau kita belajar bareng tentang bagaimana cara aku menemukan passion di dalam hidup aku sejauh ini. Oke, tadi kita udah sedikit sharing-sharing nih teman-teman tentang perspektif teman-teman tentang apa itu passion. Nah, sekarang aku pengen membagikan perspektif aku tentang passion. Passion menurut aku adalah hal baik yang kita temukan dan mampu membersamai kita untuk bertumbuh. Letak passion ini pasti ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Saya bahwasanya setiap orang itu lahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin passion itu tidak sepenuhnya bawaan dari lahir, teman-teman.
ada hal-hal baik yang kita bisa temukan ketika kita sudah mencoba dan berproses. Aku menemukan passion aku di bidang kepenulisan, kegemaran aku, keahlian aku di bidang kepenulisan, juga karena aku berani untuk mencoba untuk menulis, mencoba untuk riset, mencoba untuk membuat sebuah karya, mengikuti lomba, dan begitulah cara aku berproses di bidang kepenulisan itu, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman sekarang, jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru di luar sana, karena semua orang pasti punya bakat, semua orang pasti punya kelebihan. Mungkin semua orang, tiap orang titik awal mulainya itu berbeda-beda, tapi yakinlah tidak ada kata terlambat untuk memulai begitu. Dan dulu aku juga sempat ngerasa kalau nulis itu bukan passion aku, teman-teman. Karena jujur saja waktu awal-awal ikut lomba-lomba gitu, aku masih sering kalah, terus juga ngerasa down. Tapi hal-hal itulah yang akhirnya berhasil mengantarkan aku untuk mengevaluasi diri semakin hari, apa sih yang perlu aku perbaiki di sini? Mungkin menulis tidak salah bagi aku, cuman teknik yang aku gunakan masih kurang tepat. Begitu. Oke, next slide. Nah, ini sedikit langkah-langkah yang aku gunakan untuk akhirnya menemukan passion yang aku geluti saat ini. Yang pertama, yakni inside us, there is a child's dream. Di dalam diri kita itu ada impian anak kecil yang mungkin bisa kita wujudkan saat ini. Mungkin saat kecil dulu kita masih ada kendala, masih belum ada waktu, belum ada fokus untuk meraih apa yang sebenarnya itu kita inginkan. Kepenulisan itu sebenarnya adalah impian dari Kolis saat masih duduk di bangku SD. Jadi saat SD itu aku belum bisa fokus terhadap apa yang sebenarnya ingin aku kejar. Masih ada em, teman-teman pasti paham kan, anak kecil yang masih pelin-pelan dan suka-suka berganti kegemaran, ganti hobi. Dan aku saat ini, aku mulai menggeluti dunia penulisan itu kan tahun 2020. Di situ karena awal-awal pandemi itu tahun-tahun pandemi, banyak waktu luang dan banyak waktu yang bisa aku gunakan untuk mencoba dan mengeksplor hal-hal baru, aku memutuskan untuk menanyakan nih, merefleksikan kepada diri aku sendiri. It's like, ketika aku kecil, apa sih hal yang paling aku inginkan? Atau hal yang membuat aku merasa senang? Karena definisi dari passion sendiri kan adalah gairah ya teman-teman. Gairah ketika kita melakukan apa yang kita senangi. Jadi, aku coba tanya ini ke diri aku, kira-kira apa ya yang bikin aku seneng? Dan aku menemukan jawabannya di kepenulisan ini. Apalagi ketika aku sudah riset dan aku ada pengalaman sebelumnya, itu semakin memantik aku untuk bersemangat menggeluti dunia kepenulisan. Oke, next slide. Oke, poin yang kedua, find something you enjoy. Temukan sesuatu yang bikin kamu itu nyaman, yang bikin kamu seneng, lagi-lagi karena passion itu adalah gairah, jadi kita pasti ingin melakukan sesuatu di mana kita seneng, tapi itu juga bermanfaat bagi kita, dapat membuat kita berproses, bertumbuh, menjadi pribadi yang progresif, kita tidak merasa tertekan ketika melakukan itu. Dan itu akan teman-teman rasakan ketika teman-teman sudah menemukan passion yang tepat, passion yang fit dan capable buat teman-teman, buat pribadi teman-teman. Dan menurut aku, passion adalah sebuah hal yang bisa membuat hati kita penuh ketika kita melakukannya. Dan kita tidak merasa kalau kita melakukan itu, kita ada di bawah tekanan atau under pressure, gitu. Dan sedikit sharing juga, ketika aku menulis itu, aku benar-benar ngerasa bahwa pikiran aku plong. Pikiran aku, hal-hal yang berenang di kepala aku itu tersalurkan ke dalam kalimat-kalimat yang aku tuliskan, gitu. Jadi, aku harap teman-teman bisa menemukan passion yang ketika teman-teman melakukannya, hati teman-teman itu terasa penuh, bahagia, senang gitu. Gitu. Selanjutnya, next slide. Oke, poin selanjutnya yakni trial and error.
Karena eh, menemukan passion itu adalah sebuah perjalanan, teman-teman. Bahkan sosok-sosok yang sudah punya nama di luar sana, mungkin aku bisa sebut penulis bestseller, Terelie, beliau pasti juga memulainya dengan hal-hal kecil. Belajar bagaimana cara menulis buku dengan benar, cara menulis, menyampaikan plot-plot dalam tulisannya, alur-alur yang tertata rapi. Di situ pasti beliau juga mengalami trial and error dalam menemukan passion-nya. Dulu sebelum aku merasa bahwa kepenulisan adalah passion aku sempat menggeluti dunia musik, teman-teman. Karena eh, aku rasa beberapa anggota keluarga aku itu memiliki background di bidang musik. Jadi aku tertarik dong untuk juga ikut ke dalam dunia musik. Tapi setelah berselang waktu, aku merasa nih kayak, oh ternyata musik bukan bidang aku, musik bukan keahlian aku. Mungkin itu cuma sekedar hobi yang bisa aku lakukan untuk mengisi waktu luang. Dan aku tidak terlalu berkembang ketika aku mendalami musik itu. Dan aku menemukan kalau ternyata aku mencoba di kepenulisan, riset-riset, membaca, itu adalah hal yang lebih cocok bagi aku. Dan aku merasa bisa berkembang di situ. Oke, trial and error ini terdiri dari beberapa langkah yang bisa aku share ke teman-teman. Yakni yang pertama, coba hal yang paling dekat dengan diri kita. Kembali lagi, karena passion itu sebenarnya ada di dalam diri kita, mungkin itu masih terpupuk dan belum kita gali, maka kita harus benar-benar mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang diri kita inginkan, apa sih yang membuat kita senang. Langkah kedua, peka terhadap sekitar. Mungkin isu-isu sosial, masyarakat, tren di luar sana, bisa memantik semangat teman-teman untuk mencoba hal baru. Apa sih hal yang belum teman-teman ketahui, tapi sedang tren saat ini? Mungkin aku bisa coba, mungkin aku bisa, itu mungkin bisa aku latih, dan kalau emang cocok, mungkin itu bisa jadi passion teman-teman. Dan yang ketiga, optimalkan kesempatan yang ada. Aku mengenal diriku sendiri mulai dari kembali lagi ketika aku duduk di bangku SMP. OSIS organisasi, aku mulai menjadi pribadi yang berani untuk mencoba, dan OSIS yang lingkupnya cuma di sekolah, yang lingkupnya kecil, itu merupakan salah satu kesempatan bagi aku, peluang untuk mengantarkan aku menuju hal-hal besar lainnya. Mungkin sesuatu yang kecil tapi bisa menggerakkan hati yang besar gitu, teman-teman. Kalau teman-teman berani untuk mencoba dan mengoptimalkan kesempatan yang ada di sekitar teman-teman, bisa jadi itu akan mengantarkan teman-teman menuju opportunity lainnya. Oke, langkah yang keempat, tingkatkan rasa penasaran dan ingin tahu. Sebagai orang yang sedang menggeluti dan merasa passionate di bidang kepenulisan, justru dan pasti punya rasa penasaran dan ingin tahu untuk menciptakan karya yang lebih baik, dan lebih bagus gitu kan ke depannya. Setiap hari aku pengen karya aku itu punya pembaca, karya aku punya pasarnya. Dan itu juga perlu riset-riset gitu, teman-teman. Nah, untuk mengupgrade diri, kita perlu meningkatkan rasa penasaran dan ingin tahu. Teman-teman jangan malu untuk bertanya, teman-teman jangan malu untuk mencoba hal baru, mengetahui hal baru yang ada di luar sana. Intinya, explore aja gitu. Dan yang kelima, sebenarnya ini kunci dari langkah-langkah lainnya, yakni berani mencoba. Dulu, aku tadi sempat cerita kalau aku itu sebenarnya dulu pribadi yang penakut, punya banyak keresahan dan pemalu. Tapi ketika aku berani mencoba, aku menyadari bahwa, wah ternyata di luar sana ada banyak hal yang bisa jadi itu adalah hal-hal baik yang aku perlukan untuk diri aku, hal-hal yang bisa aku serap dan aku gunakan untuk bertumbuh. Dan aku selalu ingat sama kutipan yang pernah aku baca, yakni hidup adalah sesuatu yang besar dan tidak akan pernah cukup jika kita terus merasa kecil. Aku menyadari bahwasannya hidup itu adalah anugerah, teman-teman. Dan bagaimana kita menjalaninya, itu bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita terus merasa kecil, maka akan sangat disayangkan dong, teman-teman. Padahal kita hidup saja, itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk mencoba hal baru, kesempatan untuk menjadi manfaat.
mungkin bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dan kembali lagi, menemukan passion itu adalah sebuah perjalanan. Jadi, enjoy it, teman-teman. Oke, next slide. Yang keempat, values, principles, and orientation. Meskipun menemukan passion itu perlu trial and error, dan teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana, tapi teman-teman juga harus berkaca pada diri teman-teman. Teman-teman harus mengetahui value, prinsip, dan orientasi dalam diri teman-teman. Di sini aku mengartikan values itu sebagai sesuatu yang penting dan benar bagi diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ingin mengambil kesempatan yang ada di sekitar kita bisa mulai menanyakan kayak, apakah kesempatan itu secara harfiah benar, secara nilai emang itu yang penting dan masih ada dalam konotasi baik, konotasi positif bagi diri aku. Apakah itu tidak menyalahi aturan ataukah melanggar norma begitu. Teman-teman harus punya nilai yang diterapkan pada diri teman-teman. Dan itu juga bersangkutan dengan prinsip. Kita hidup pasti juga harus punya prinsip, teman-teman. Ini sesuatu yang kita pegang dengan pendirian. Kalau teman-teman punya pendirian, pasti nggak akan mudah untuk digoyahkan, nggak akan mudah untuk terbawa arus. Dan teman-teman tahu apa yang ingin kalian kejar sebenarnya dalam hidup ini. Kalian ingin berkembang ke arah mana, gitu. Dan ini juga berkorelasi dengan orientasi. Seseorang yang punya orientasi pasti tahu hal-hal mana yang ingin dia dapatkan, ingin dia raih ketika mencoba kesempatan baru di luar sana. Karena orientasi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai dan dapatkan. Sedikit sharing juga, ketika aku join di salah satu organisasi kampus formatif, Forum Mahasiswa Peduli Inklusi, punya orientasi. Kalau aku pengen, ketika aku join di situ, aku pengen berinteraksi dengan penyandang disabilitas secara langsung. Aku pengen belajar bagaimana cara berinteraksi, menggunakan bahasa isyarat, dan lain sebagainya. Yang bisa aku terapkan dan mungkin bisa aku adopsi ke dalam cerita-cerita yang sedang aku tuliskan. Karena kan sebagai penulis juga perlu banyak riset. Dan ketika aku join organisasi-organisasi itu, aku sekalian belajar, sekalian riset tentang lingkungan di sekitar kita. Oke, next slide. Oke, selanjutnya adalah time management and priority. Aku tahu semua orang pasti punya kesibukan kan teman-teman. Kita juga selain mendalami passion, mencari passion, dan mengembangkan diri di sesuatu yang kita ngerasa passionate, pasti ada kesibukan lain yang sedang mengisi hari-hari kita. Dan di sini aku selalu menerapkan sebuah teknik manajemen waktu, yakni matrix management. Aku tahu ini dari salah satu artis, Maudy Ayunda, dan ini bener-bener aku ngerasa fit gitu teman-teman. Kayak pas aku terapin buat diri aku untuk mengatur kesibukan-kesibukan yang ada. Dan ini mungkin bisa juga teman-teman terapin, yakni kita membagi to-do list atau kesibukan kita menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penting mendesak, yang kedua penting tidak mendesak, yang ketiga tidak penting dan tidak mendesak, yang keempat tidak penting dan mendesak. Dari situ kita akan bisa mengetahui apa sih hal-hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yang penting mendesak atau yang lainnya. Tuh. Oke, next slide. Oke, setelah kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara kita bisa menemukan passion, ini aku juga ingin berbagi bagaimana aku membawa passion untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana. Oke, next slide. Di oma deh. Di kamar. Oke. Nah, ini ada bagian gitu teman-teman. Aku gambarin bagian ini kayak gimana? Enggak, lumayan lah sama libur. Memanfaatkan kesempatan atau pengalaman aku, yakni yang pertama dimulai dari organization experience. Di sini aku dari organisasi experience ini, pengalaman organisasi, aku jadi mengerti isu-isu sosial yang sedang ada di sekitar kita saat ini. Dan aku juga memiliki pengalaman kepenulisan
Dan dua poin itu membawa aku untuk menjadi founder atau pendiri dari komunitas disabilitas itu. Aku masih ingin terus belajar dengan mengupgrade public speaking aku, yang akhirnya mengantarkan aku menjadi ambassador atau duta. Dan dari situlah pengalaman-pengalaman hidup aku, advokasi yang aku punya, mengantarkan aku untuk diterima di Psikologi UB jalur SNBP tahun 2023 kemarin. Dan alhamdulillahnya lagi, aku berhasil mendapatkan beasiswa. Dan hal-hal itulah yang saat ini aku syukuri. Kalau saja aku kemarin tidak mencoba, kalau saja kolis di SMP tidak memanfaatkan kesempatan untuk join organisasi sekecil itu, kesempatan sekecil itu mungkin tidak akan mengantarkan aku hingga berada di titik yang aku syukuri saat ini, alhamdulillahnya. Begitu. Oke, next slide. Oke, tadi aku udah sempat mention bahwa aku akan sedikit sharing-sharing tentang cara aku mendapatkan beasiswa. Di sini, alhamdulillahnya aku mendapatkan beasiswa unggulan, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang masih sekarang duduk di bangku SMA atau mahasiswa di semester awal, beasiswa unggulan ini bisa jadi salah satu peluang, kesempatan yang bisa kalian coba. Karena, jujur aja, beasiswa unggulan ini merupakan salah satu beasiswa yang profit juga, teman-teman, dan bisa mewadahi kalian untuk mengembangkan diri gitu. Oke, next slide. Oke, di sini aku lampirin esai aku yang mengantarkan aku bisa lolos menjadi salah satu award di beasiswa unggulan. Karena pada tahun 2023 kemarin, tema yang diminta adalah kontribusi setelah menyelesaikan studi. Jadi, aku sangkut pautkan nih teman-teman. Korelasikan dengan apa sih yang ingin aku capai ketika aku sudah menyandang gelar sarjana psikologi. Karena aku kan di UB mengambil program studi psikologi. Gitu. Tips yang bisa aku kasih ke teman-teman untuk menulis esai beasiswa, yang pertama dan paling utama pasti adalah perhatikan temanya terlebih dahulu. Karena teman-teman juga pasti harus menulis yang sesuai dengan tema. Penilaian paling awal pasti temanya. Dan yang kedua, tetapkan proporsi teman-teman, proporsi dalam esai kalian. Yang pertama mungkin proporsi ini mencakup perkenalan diri sebagai intro. Yang kedua mungkin milestone atau track record teman-teman. Kalian bisa ceritakan di situ bagaimana kalian sudah berproses. Dan tips dari aku juga, milestone ini kalian pilih teman-teman track record yang relevan dengan apa yang akan kalian kontribusikan. Karena di bagian paling akhir, sebelum closing, aku sarankan kalian juga menulis kontribusi apa yang ingin kalian lakukan. Jadi milestone dan kontribusi ini pasti akan sangat berkorelasi, dan kalau kalian udah membentuk karakter kalian, penokohan kalian kuat di bagian milestone itu, pasti di kontribusi nanti juga akan mudah untuk menulis. Begitu. Dan juga beasiswa unggulan ini bukan beasiswa pertama yang aku coba, tapi alhamdulillah beasiswa pertama yang aku dapatkan, karena sebelum-sebelumnya aku juga sering kali mendaftar ke beasiswa, tapi belum bisa lolos, belum bisa menjadi awardee. Dan setelah aku refleksikan, setelah aku evaluasi dan aku lakukan riset, mungkin di esai-esai beasiswa yang sebelumnya, proporsi dari esai aku itu masih belum tepat. Jadi aku masih terlalu banyak menceritakan pengalaman hidup aku terlalu banyak menceritakan pencapaian aku, sehingga kayak padahal itu sudah ada di pemberkasan, udah ada di lampiran pemberkasan. Jadi ketika aku riset, itu ternyata beberapa penyelenggara beasiswa atau interviewer itu lebih suka dengan awardee yang jelas kontribusi yang akan dilakukan daripada awardee yang kebanyakan show off, mungkin kebanyakan show off tentang pencapaiannya gitu-gitu. Jadi perhatikan proporsinya teman-teman. Oke, next slide. Oke, berikut adalah metode yang aku gunakan ketika aku menuliskan esai. Mungkin teman-teman juga udah sempat dengar karena
Ini cukup populer juga teman-teman, metode STAR namanya, yang terdiri atas situation, task, action, dan result. Di situation itu bisa kalian paparkan isu apa yang kamu concern dan relevan dengan apa yang kamu bawa. Nah, karena kemarin di beasiswa unggulan aku diminta untuk menuliskan kontribusi setelah menyelesaikan studi, maka aku riset isu apa yang terbaru dan berkaitan dengan jurusan aku yang masih berkaitan dengan advokasi aku, jurusan aku. Jadi kita paparkan situasi di situ, kita masukkan data-datanya, karena aku mengangkat tentang inklusivitas, jadi aku paparkan nih fakta-fakta tingkat inklusivitas, persentase inklusivitas, problematika inklusivitas di Indonesia gitu. Dan yang kedua adalah task, yakni tugas dan tanggung jawab kamu menyikapi isu tersebut sebagai generasi muda, sebagai pelajar atau mahasiswa, apa sih yang bisa kalian lakukan, apa sih tanggung jawab kalian terhadap isu itu, kalian bisa menunjukkan awareness kalian tuh, kepedulian kalian tuh lewat hal apa, menyikapi isu tersebut. Oke. Dan yang ketiga adalah action, aksi nyata yang dapat kamu lakukan lewat advokasi yang kamu punya untuk menyikapi isu tersebut. Maka dari itu aku tadi udah memaparkan kalau sebelum kontribusi, itu kalian bisa memaparkan milestone kalian atau track record kalian, pengalaman hidup kalian, dengan proporsi yang tidak lebih banyak dari kontribusi kalian. Di milestone itu karena kalian bisa membentuk penokohan kredibilitas kalian yang bisa kalian sampaikan pada penyelenggara beasiswa, kayak, oh, berarti anak ini emang sudah punya pengalaman nih di bidang ini, jadi kontribusinya itu bisa benar-benar diwujudkan secara nyata. Dan yang keempat adalah result, hasil berupa output dan outcome yang didapat dari aksi kamu, bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Gitu teman-teman. Jadi metode STAR ini benar-benar sangat membantu dalam penulisan esai, karena esai kita itu jadi jelas arahnya mau kemana, nggak terlalu melebar. Karena kita udah punya polanya. Ada situasi, tugas, aksi, dan hasil. Gitu. Oke, next slide. Oke, mungkin tadi adalah sesi terakhir dari pemaparan aku. Aku mau ucapin makasih banyak buat atensinya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada hal yang dibingungin, masih ada hal yang ingin dipelajari bersama aku, boleh banget buat DM di Instagram aku, @kolisaka_mpt_. Feel free aja kalau mau tanya-tanya tentang apapun yang berkaitan dengan ini, tentang passion, tentang beasiswa unggulan, atau kepenulisan bahkan, kalian bisa berkunjung ke IG aku, kita belajar bareng-bareng. Dan kembali lagi, aku bakal menutup pemaparan ini dengan sebuah quotes yang aku udah sampaikan tadi, bahwasanya hidup adalah sesuatu yang besar, dan tidak akan pernah cukup jika kita terus merasa kecil. Jadi bagi teman-teman semua, jangan ragu untuk mencoba, karena kesempatan-kesempatan kecil di luar sana mungkin bisa mengantarkan kita untuk menuju peluang yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Kolis. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Kolis yuk di reaction. Terima kasih banyak untuk Kak Kolis. Sangat-sangat bermanfaat dan juga insightful banget ya teman-teman. Itu juga sangat bermanfaat buat aku yang selama ini juga baru mendapatkan informasi tentang beasiswa-beasiswa unggulan itu. Juga teman-teman bisa belajar banyak hal terkait dunia pageant, penulisan, lalu ada beasiswa unggulan, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pasti teman-teman udah banyak yang di pikirannya pengen banget untuk belajar bareng sama Kak Kolis. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk langsung raise hand atau ketik di kolom komentar. Oke. Nadia, silakan Nadia langsung. Terima kasih Ines kesempatannya. Halo Kak Kolis, jadi aku pengen nanya tentang, kan setiap orang itu kan punya waktu masing-masing ya untuk nemuin passionnya. Mungkin ada yang di umur 17 tahun nemuin passionnya, atau mungkin lebih muda lagi, mungkin umur 15 tahun udah dapet passionnya apa, atau mungkin di umur 20-an baru ternyata tahu ternyata passionnya itu nggak apa yang dia sedang kerjain gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak umur atau misalnya kayak batas waktu ideal gimana kita tuh udah tahu passion kita gitu? Atau sebenarnya nggak ada? Atau gimana sebenarnya
eh, kita ngadepin kalau misalnya kita ternyata udah terlalu lambat mengetahui passion kita tuh ternyata bukan di situ gitu. Terima kasih Kak Olis. Oke, ini langsung aku jawab atau gimana Ines? Ya. Iya Kak, boleh langsung jawab. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut aku tentang waktu ideal kita menemukan passion nih. Bagi aku nggak ada batasan umur sih teman-teman. Kapan kita menemukan passion yang kita geluti. Karena aku yakin setiap orang punya waktu berbeda-beda, waktu mulai berbeda-beda, start yang berbeda. Tapi ketika kita udah menemukan sesuatu yang fit bagi kita, maka kita bisa berkembang dengan itu dan tidak ada kata terlambat sih. Kembali lagi tidak ada kata terlambat karena ya aku pun juga baru menemukan passion aku di bidang kepenulisan tuh waktu SMA. Aku menggeluti dunia musik tuh juga cukup lama, tapi ternyata tidak terlalu berkembang di situ. Aku malah bisa lebih berkembang di kepenulisan. Mungkin sudah menjawab atau belum dari itu? Sudah Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Nadia dan juga Kak Olis. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ini Kak, ada pertanyaan dari Octaviani. Halo Kak, izin bertanya. Dari tadi kan yang aku dapatkan adalah passion Kakak di kepenulisan. Nah, apa nih alasan Kakak sampai akhirnya milih jurusan psikologi UB dan bukan yang berbau khas kepenulisan seperti sastra gitu? Ini mantap banget nih Kak pertanyaannya. Silakan Kak Olis untuk langsung dijawab. Oke, ini sedikit sharing-sharing juga ya teman-teman. Sebenarnya masuk ke dunia sastra itu, ke jurusan sastra, itu juga ada di pertimbangan aku sebelum memilih psikologi. Karena di awal SMA itu aku juga udah menemukan kalau aku tertarik nih, punya hobi nih di bidang kepenulisan. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke psikologi karena ketika aku belajar sastra secara intens nanti, aku takut bahwa sesuatu yang saat ini kugemari jadi sesuatu yang nge-pressure aku gitu teman-teman. Karena kan di sastra pasti kita juga bakal banyak belajar tentang hal-hal tentang ya tentang itu apa tentang karya-karya sastra gitu-gitu. Dan aku lebih tertarik ke psikologi UB karena juga aku punya ketertarikan di isu-isu sosial begitu. Jadi aku lebih memilih untuk belajar sastra di luar perkuliahan gitu. Apakah sudah menjawab, Octaviani? Sudah, makasih Kak. Oke. Oke, baik. Karena kita keterbatasan waktu, aku beri kesempatan satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Ayo teman-teman, mumpung ada kesempatan kita bisa belajar bareng. Oke, langsung Adinda Zahwa. Silakan Kak Adinda Zahwa untuk bertanya. Siapa dulu nih Aini? Adinda atau Ridho nih? Kayaknya yang pertama dulu gak sih, Kak? Oh iya, oke deh. Kak Adinda silakan langsung on mic aja. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oh, untuk Kak Kolis, aku pengen tanya deh. Kan untuk ngembangin passion atau mencari passion tuh kan tentunya butuh kepercayaan diri. Nah, kamu sendiri tuh kan katanya tadi anak yang pendiam, terus takut gitu kan. Nah, cara kamu buat terus ngembangin kepercayaan diri kamu hingga bisa sampai saat ini kayak public speaking bagus, terus bisa berprestasi, bisa dapat beasiswa gitu-gitu tuh gimana? Karena aku sendiri tuh ngerasa makin kesini kepercayaan diriku tuh makin berkurang gitu. Terima kasih. Mungkin kita tanya dulu untuk yang bertanya dulu ya Kak. Nanti kita jawab setelah pertanyaan. Untuk Ridho dan Dani, silakan Ridho dulu deh. Karena antusias teman-teman benar-benar. Silakan Ridho. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Mas Holis mengenai how to maximize our passion gitu. Di sini saya punya case Kak, saya pernah melewati hal-hal seperti ini dan waktu itu saya cukup bingung gitu untuk melewati hal tersebut gini. Jadi waktu itu anggap saja case-nya waktu itu saya pengen jadi seorang atlet badminton gitu. Namun pada prosesnya saya memiliki banyak sekali rintangan dan tantangan gitu sehingga saya kurang bisa
untuk explore gitu di bidang tersebut gitu. Anggap saja waktu itu pelatihnya kurang mendukung gitu. Dan saya juga sebenarnya sudah menerapkan gitu ilmu-ilmu yang seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Kolis tadi, seperti kita harus mengetahui value dari passion kita itu apa, dan opportunity dan orientasi ke depannya itu seperti apa gitu. Saya juga udah tahu bahwasanya value saya itu seperti apa, dan saya juga sudah melihat nih orientasi kita tuh orientasi saya itu ke depannya bagaimana gitu. Cuman dalam beberapa kasus saya tuh memiliki beberapa tantangan sehingga saya tuh nggak bisa untuk lebih eksplor lagi di bidang ini gitu. Nah, untuk hal ini Kak, kalau misalkan terjadi lagi nih di kehidupan sehari-hari saya gitu, apakah kita tetap mengambil resiko itu, atau di mana kita tetap berputar di sana-sana aja di passion kita itu, ataukah kita melihat nih mencari ke opportunity yang lebih gede gitu, explore ke passion lain, namun kita tuh belum tentu bisa untuk menjalani hal itu. Nah, untuk case seperti itu gimana Kak? Terima kasih. Oke, baik. Gimana Kak Kolis? Dijawab dulu atau ditampung dulu? Karena ini ada satu pertanyaan lagi dari Dani. Boleh ditampung dulu aja Ines, Oke. sekalian. Jadi langsung Dani silahkan untuk pertanyaannya. Baik, Kak Ines, terima kasih banyak. Selamat sore, Kak Holis dan teman-teman. Sebelumnya, Dani apresiasi untuk Kak Holis yang sudah memberikan materi dan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, Dani mohon izin bertanya, Kak. Untuk kita mengembangkan passion, minat, dan bakat, serta meningkatkan life skill yang kita miliki, pasti akan ada banyak proses dan progres yang kita lalui. Nah, menurut Kakak, apakah personal branding juga merupakan proses dari peningkatan passion dan minat bakat yang kita miliki, dan bagaimana kita meningkatkan personal branding itu dengan baik sehingga kita tidak terkesan sombong atau tetap bisa memberikan positive impact ke lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk pertanyaannya. Silakan untuk Kak Kolis bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Kak Adinda. Oke, aku izin jawab dari pertanyaan Kak Dinda tentang mengembangkan kepercayaan diri. Bagaimana cara aku mengembangkan kepercayaan diri? Kuncinya menurut aku, selain kita berani, kita juga harus punya titik di mana kita bisa memulai itu. Jadi kepercayaan diri itu bakal berkembang ketika kita udah sering nih berbicara di depan publik, memanfaatkan kesempatan yang ada. Bahkan ketika ditawari nih oleh Ines untuk menjadi pembicara ini, jujur aja aku udah sempat kayak, wah aku bisa nggak ya, aku apa ya yang bakal aku share ke teman-teman, apa yang bakal kita belajar bareng. Tapi aku menanamkan kembali, kayak merefleksikan bahwa kalau aku nggak memulai sekarang, kalau aku nggak memanfaatkan kesempatan ini, boleh jadi kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Jadi kepercayaan diri itu adalah sesuatu hal yang harus dilatih sih teman-teman. Karena ketika kita udah sering melakukannya, ketika kita sudah sering berhadapan dengan publik, ketika kita punya keberanian, maka kepercayaan diri itu bakal tumbuh dengan sendirinya gitu. Dan juga eh, kembali lagi bahwasanya kalau kita terus-terus merasa kecil, maka kapan kita bisa besarnya? Ibaratnya begitu. Gitu. Dari Kak Dinda, apakah sudah menjawab? Sangat menjawab, Kak. Terima kasih. Semangat Kak Dinda. Terima kasih. Oke, selanjutnya langsung ke pertanyaan berikutnya tentang study case apabila passion yang tengah kita tekuni itu banyak rintangan di situ, kita harus tetap menekuni itu atau mencoba hal baru. Ini pertanyaan dari Karido. Oke, kalau dari perspektif aku sendiri, kalau aku dihadapkan dengan situasi itu, maka aku akan merefleksikan dan mengevaluasi terlebih dahulu. Sebenarnya, apakah hal yang tengah aku geluti dan banyak rintangan ini, emang aku punya bakat di situ, emang aku ahli di situ, aku punya skill di situ, dan apakah aku emang bisa berkembang, dan sebenarnya yang menghambat aku itu sebenarnya lingkungan atau diri aku sendiri.
Kalau lingkungan yang menghambat aku, berarti aku harus menemukan lingkungan yang fit. Dan kalau nggak ada masalah di diri aku, berarti sebenarnya passion itu fit dan capable gitu buat diri aku. Dan aku bisa berkembang di sana. Berarti kita harus mencari lingkungan yang baru. Karena lingkungan yang baik pasti akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang baik juga. Begitu. Dan intinya, kita juga harus menerapkan itu lagi sih. Value dan prinsip juga orientasi. Dari Karido, apakah sudah menjawab? Sudah Kak, terima kasih. Baik. Oke, pertanyaan ketiga dari Dani, Kak Dani, tentang personal branding dan bagaimana memberikan positive impact. Menurut aku di era saat ini, personal branding itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sih, dan urgensinya tinggi, karena ketika kita memiliki personal branding yang baik, itu bakal membuka kesempatan dan peluang-peluang luar biasa lainnya di luar sana, dan orang pasti akan memberikan kesan positif, memberikan impresi yang baik ke kita kalau kita punya branding yang baik juga begitu. Bagaimana memberikan positive impact dari personal branding kita? Yang pertama pasti harus kembali lagi memberanikan diri untuk personal branding kan biasanya banyak dibentuk di media sosial ya teman-teman, erat kaitannya dengan media sosial. Teman-teman jangan ragu untuk mengunggah hal-hal yang bisa kalian bagikan, hal-hal positif yang bisa kalian bagikan tentang diri kalian. Misalnya aku sebagai penulis nih, aku pasti akan mengunggah kayak tips-tips kepenulisan di sana, buku-buku aku. Mungkin ada beberapa orang yang eh, komentarnya atau perspektifnya, ih, ini orang kok flexing, ini orang kok show off mulu gitu. Tapi kalau kita mendengarkan hal-hal yang seperti itu, kapan kita bisa mulai berkembang? Sementara di era saat ini, personal branding dan media sosial itu adalah hal yang cukup dilihat, apalagi kalau kita apply ke organisasi, apply ke beasiswa, diakui atau tidak, interviewer-interviewer itu pasti akan melihat sosial media kita untuk mengenali kita terlebih dahulu. Jadi, selain kita mengunggah atau membagikan pencapaian kita juga bisa membagikan apa value yang ada di dalam diri kita yang bisa kita berikan ke orang lain. Mungkin nggak harus tentang pencapaian selalu, nggak harus selalu tentang pencapaian, tapi tentang eh, tips-tips atau langkah-langkah menjadi pribadi seperti teman-teman. Kayak aku di penulisan aku bisa share tentang tips menulis gitu-gitu. Ada nih, apakah sudah menjawab? Sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Adinda, Kak Rido, dan juga Dani untuk pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Kak Polis untuk jawabannya yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini udah nggak ada yang bertanya lagi kan? Atau masih ada yang mengganjal di pikirannya untuk ditanyakan mumpung ada expertnya? Oke. Kita kasih applause sekali lagi untuk Kak Polis yuk. Oh ya, teman-teman, kan tadi kita udah mendapatkan materi yang sangat mendaging dan juga yang sangat berinsightful buat kita teman-teman semuanya. Jadi pastinya biasanya kalau habis materi ada ujian. Nah, kalau sekarang kita nggak mau ujian, tapi kita mau adain memory quiz. Jadi buat teman-teman harap keaktifannya untuk bisa on mic ataupun ketik di kolom chat ya. Jadi kita akan share screen untuk quiznya. Bentar. Oke, udah terlihat di layar teman-teman belum? Sudah, Kak. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, untuk Aini dan Mega, silahkan untuk take over gamesnya. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Kak. Jadi,
setelah dari presentasinya Kak Holis tadi, kita tuh ada mengadakan sesi memory game atau tentang kuis dari presentasinya Kak Holis. Nah, cara memainkannya ada 3 rules aja karena tujuannya untuk having fun dan mengulang materi dari Kak Holis. Yang pertama, kuis ini terdiri dari 5 pertanyaan. Yang kedua, kuis master atau aku dan Kak Mega akan membaca pertanyaannya, sementara pertanyaan itu sendiri akan ditampilkan di layar agar dapat dilihat oleh para kontestan. Yang ketiga, untuk menjawabnya kalian dapat dengan membuka mic atau open mic atau melalui chat. Have fun! Have fun, teman-teman. Kuis ini terdiri dari 2 round. Round pertama ada essay and questions. Essay questions ini cuma ada 2 pertanyaan. Dan round 2 ada multiple choice. Multiple choice ini cuma terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama boleh dibicarakan oleh Kak Mega. Oke, teman-teman, izin aku membacakan pertanyaan pertama. 3 prinsip yang digunakan pemateri dalam menemukan passion adalah, silahkan dijawab ya teman-teman. Ini sih yang menurut aku paling nyantol banget di kepala aku sih. Iya sih ini. Jadi kalau tadi teman-teman udah bikin notes atau catatan-catatan penting, pasti ingat tahu banget ya prinsip apa yang paling penting dan digarisbawahi tadi. Iya, betul banget, Kak. Ayo teman-teman. Salah nggak apa-apa kok, nggak ada hukumannya. Jadi cuman have fun aja. Oke, baru ada satu nih dari Kak Nadia. Gimana yang lain? Ada jawaban lain? Kayaknya mungkin teman-teman ingat lupa-lupa ingat gitu lah ini. Jadi apa ya tadi? Jadi benar-benar antusias buat dengerin Kak Kolis, jadi sampai nggak bisa nyatet gitu. Tapi kayaknya bener nggak sih Aini itu jawabannya? Betul banget jawaban dari Kak Nadia sama Kak Naila dan Kak Dani. Jadi, untuk jawabannya akan kita lihatkan di slide selanjutnya. Yap, betul banget. Jawabannya adalah values, principle, and orientation. Untuk pertanyaan kedua, sebuah hal yang bisa membuat hati kita penuh ketika kita melakukannya disebut, ini pertanyaan paling gampang sih menurut aku. Wah, keren-keren. Boleh slide selanjutnya? Jawabannya benar. Passion. Passion itu sebuah hal yang bisa membuat hati kita penuh ketika kita melakukannya. Kita pindah aja ke round 2. Boleh, Kak Mega? Nah, pertanyaan pertama dari round kedua, setidaknya dalam 1 hari hidup kita bakal. Nah, ini tuh yang kalimat pembuka dari Kak Kolis tadi tuh. Silakan dijawab teman-teman. Wah, Kak Mega kayaknya udah pada ngejawab nih. Berapa persen sih ini? Aku juga lupa-lupa inget deh. Kita pindah aja ke slide selanjutnya untuk nemuin jawaban dari pertanyaan ini. Jawabannya, wow, 1%. Wah, bener semua ini. Kalian benar-benar nyimak berarti. Makasih banget, guys. Untuk insightful. Next dong. Slide selanjutnya. Ini kalau nggak salah tadi ada di slide yang Pejun itu nggak sih ya ini? Yang ada Ya, benar banget, Kak. Tentang itu. menarik banget.
Kira-kira di antara perjalanan, kebetulan, perkiraan, sama kenikmatan yang paling cocok yang mana sih Aini? Apa ya, Kak? Kenikmatan nggak sih? Kalau menurut aku sih kebetulan ya, Kak. Iya. Langsung aja deh kita. Boleh aja slide selanjutnya. Oh, Oke, jawaban yang benar itu perjalanan. Berarti kita berdua salah dong, Kak Ines. gimana sih Aini? Ih, maaf, aku lupa. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini yang paling best banget dari materi Kak Kolis tadi. Yang ada di slide terakhir nggak sih Aini? Ya, benar, tentang esai. Esai. Pada jawab B ini Aini. Kalau Aini biasanya pakai apa? Pakai telepati ya? Salah, Kak. Aku mah bismillah dulu. Kalau aku telepati dulu baru bismillah. Boleh slide selanjutnya untuk kita tahu jawaban yang benar itu apa. Ya, ternyata kita salah lagi. Tapi jawaban dari Naila nih di kolom chat A dulu baru B, bener sih. Bismillah Iya dulu sih, bisa baru dulu. kita ke Bener-bener nggak salah juga sih. asli. Jadi jawabannya itu STAR. Situation, task, Yeay. action, sama result. Ada lagi. Ya, udah Ya, selesai. selesai. Kan cuma 5 pertanyaan. Kita ketemu lagi nanti mungkin ya di presentasi selanjutnya atau sabrol selanjutnya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam melaksanakan memory game atau memory quiz ini sebagai ice breaking atau penutupan ya dari sabrol ini. Oke. Terima kasih untuk Aini dan teman-teman. Kelihatan banget untuk antusias teman-teman. Jadi di memory quiz ini semua betul semua. Jadi menandakan kalau teman-teman itu sangat antusias untuk menyimak dan juga pada pemateri kita kali ini. Kasih reaction dong, berapa rate untuk sabrol kali ini? Untuk teman-teman yang lain belum on cam, langsung on cam aja yuk, kita akan adain sesi dokumentasi. Ayo teman-teman on cam. Jadi buat teman-teman yang tadi tidak memiliki kesempatan untuk bertanya di meeting kali ini, teman-teman bisa langsung aja ke Instagramnya Kak Kolis ya, di kolis._hakim.